Oke teman-teman, ini saat ini kita berhadapan dengan bibit unggur resmi keluaran Balai Benih Tertua Indonesia, yakni PPKS Medan. Dan perlu diketahui untuk di kotak ini ada 4 varietas yang terbeli. Yang pertama 540, Simalungun 239, dan yang Ngambi. Dan teman-teman, memang kita ketahui bersama bahwa harga kelapa sawit saat ini lagi turun dan memang banyak yang kecewa, dan di video kali ini kita coba ungkapkan unek-unek kita, dan saya coba untuk memberikan informasi yang mudah-mudahan kita bisa semangat kembali. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam tandan berduri, salam pelintir semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah, amin. Oke, mungkin teman-teman yang baru melihat channel kami, silahkan dibantu subscribe dulu. Kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Oke teman-teman, memang waktu-waktu belakangan ini memang harga kelapa sawit anjlok. Harga kelapa sawit eh, turun. Tentu ini akan membuat kita sebagai petani kecewa, dan mungkin ada yang khawatir kita sudah beli bibit unggul yang mahal-mahal, ternyata harga kelapa sawit tidak normal atau bahkan semakin turun. Dan itu memang setiap petani pasti akan merasakan kekhawatiran itu. Tapi untuk saya pribadi teman-teman, ini saya juga terus terang kecewa. Tapi yang namanya kita sebagai petani, kita harus menyadari bahwa kita petani ini eh, setidaknya kita rawat kelapa sawit kita dengan baik. Kita beli bibit yang unggul, kita rawat dengan baik, kita kasih jarak tanam yang normal, kita pupuk dengan bagus, tentu akan menghasilkan apa namanya eh, TBS yang berlimpah. Tentu yang namanya juga harga teman-teman, ini yang namanya juga komoditas pertanian, apapun itu kelapa sawit atau apa yang lain, tentu mempunyai sifat fluktuatif atau berubah-ubah. Dan kita sebagai petani ini hanya bisa untuk merawat kelapa sawit kita, untuk membeli bibit yang unggul, dan tentunya yang namanya juga harga itu diatur oleh kebijakan pemerintah dan yang pihak-pihak yang lain. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pemerintah bisa uh, turut andil yang besar terhadap harga kelapa sawit, karena kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini berjuta-juta teman-teman yang bertani kelapa sawit. Dan tentunya itu sangat besar harapan kita untuk supaya uh, kembali normal harga kelapa sawit. Tentu teman-teman, ini dengan turunnya harga kelapa sawit, dengan anjloknya harga kelapa sawit, jangan sampai menurunkan semangat kita untuk menanam kelapa sawit. Tanamlah bibit yang unggul walaupun harganya memang mahal. Kalau untuk PPKS itu, kalau untuk di wilayah Sumatera saja itu 7.200. Kalau kami yang di luar Sumatera, Kalimantan Timur dan sekitarnya, yang luar Sumatera sekitar 8.000 karena ada ongkos karantina karena melewati bandara. Tapi jangan sampai kita putus harapan. Kita sebagai petani ini harus menanam bibit yang unggul, jangan sampai mematahkan semangat kita untuk membeli bibit unggul untuk berdalam kelapa sawit, jangan sampai. Karena mudah-mudahan yang namanya juga sifat fluktuatif harga kelapa sawit, mudah-mudahan yang tadinya turun bisa kembali normal teman-teman. Ini kita berharap mudah-mudahan pemerintah ini bisa kuat andilnya untuk harga kelapa sawit kita di Indonesia ini. Karena saya kemarin lihat postingan kawan ini, harga terendah TBS se-Indonesia itu di wilayah Banten dan Sulawesi. Kalau Sulawesi Selatan kalau tidak salah itu kemarin, kalau saya tidak lihat itu salah postingannya anggota. Itu adalah dua provinsi yang paling rendah harga TBS-nya. Dan mungkin teman-teman yang menonton video ini silakan komen di kolom komentar berapa harga TBS sekarang di tempat teman-teman semua, dan supaya kita bisa membandingkan. Dan kita sebagai petani ini hanya bisa merawat bibit, kita membeli bibit yang unggul, dan insya Allah nanti kita berdoa dengan perawatan maksimal dan akan menghasilkan
produksi yang insya Allah bagus, dan insya Allah nanti mudah-mudahan ke depannya setelah kelapa sawit kita berbuah, mudah-mudahan bisa kembali tinggi lagi harga kelapa sawit. Dan itu harapan kita teman-teman ini. Jangan sampai kita memutuskan harapan kita. Kekecewaan itu bisa, memang harus kecewa, tapi jangan sampai berlarut-larut, karena yang kelapa sawit ini tentu mempunyai sifat fluktuatif. Kita sebagai petani ini hanya bisa berdoa, dan kita tentunya harus berusaha bagaimana supaya kita bisa menanam bibit yang unggul, merawat dengan baik, sehingga nanti produksinya akan semakin tinggi. Itulah mungkin yang harus kita ketahui sama-sama. Jadi jangan sampai menyurutkan semangat kita, karena yang namanya juga kelapa sawit itu tentu mempunyai harga yang fluktuatif. Kita berdoa saja semoga pemerintah bisa andil besar untuk bisa kembali menormalkan kelapa sawit kita di Indonesia teman-teman ini khususnya. Dan teman-teman ini memang untuk kawan ini yang memesan ini yang dipesannya ada 1050 untuk varietas 540 400 kalau tidak salah tadi, yang Simalungun 600. Dan yang 524 ini itu adalah pembagian dari 239 250 butir, dan ditambah dengan 250 butir yang varietas yang Gambi. Tentu teman-teman jangan sampai kita memutuskan semangat kita untuk menanam bibit unggul, karena itulah salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai petani teman-teman ini. Kita hanya bisa membeli bibit unggul, kita menanam dengan baik, insya Allah nanti mudah-mudahan perubahan harga bisa kembali normal, kembali seperti sedia kala, setidaknya 2000-an. Nah, alhamdulillah kita sebagai petani sudah sangat bersyukur kalau sudah di atas 2000-an, karena yang namanya kita ketahui bahwa selain kelapa sawit yang kita rawat tentu mempunyai biaya biaya operasional, racun rumputnya, pupuknya. Kita ketahui juga pupuk sekarang semakin mahal, tapi tidak diikuti dengan harga